Assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi bersama saya Rai di channel Rai Potter. Di video kali ini saya akan membawakan cerita tentang teror pocong sesajen. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa update video cerita mistis terbaru. Baiklah, langsung saja cerita dimulai. Nama saya Irwan. Saya tinggal di salah satu desa di Jawa Tengah yang bisa dibilang masih terpencil. Cerita mistis ini saya alami ketika saya masih duduk di bangku sekolah dasar. Akan tetapi, masih melekat di ingatan sampai saat ini. Cerita kalau desa kami yang mistis memang sudah beredar luas di masyarakat. Suasana desa kami saat itu memang masih sepi dan juga masih dipenuhi pepohonan rindang dan semak belukar. Terutama, jarak antara rumah satu dengan yang lain memang agak jauh, sekitar 60 meter. Jadi, waktu itu ceritanya di desa kami ada yang mengadakan acara kenduren di salah satu rumah warga. Kenduren atau yang biasa kita sebut dengan selamatan adalah salah satu acara adat yang diadakan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan atas terkabulnya doa dan harapan. Lanjut ke cerita. Bapak dan ibu saya waktu itu turut menghadiri acara kenduren tersebut. Setelah selesai acara, warga yang menghadiri acara kenduren itu pulang dengan membawa makanan berupa lauk pauk dan nasi yang ditempatkan di besek. Selama di perjalanan pulang, warga yang berbarengan dengan bapak dan ibu saya satu persatu sampai di rumah masing-masing dan menyisakan kedua orang tua saya saja. Karena letak rumah kami yang paling ujung. Di saat itulah ibu merasa ada yang mengikuti, tapi bapak menenangkan ibu dengan berbagai macam alasan agar ibu tidak takut. Sambil berjalan mereka pun berbincang. "Pak, kok ibu merasa masih ada orang di belakang ya? Coba bapak tengok." Mendengar keluhan ibu, bapak menengok ke belakang dengan pelan. "Mana? Gak ada siapa-siapa, Bu. Mungkin ibu sudah mengantuk, jadi berhalusinasi." "Oh, iya mungkin, Pak." Mereka pun melanjutkan perjalanan pulang hingga sampailah di kebun yang banyak pohon besar serta pohon pisangnya. Betapa kagetnya bapak saya mendengar teriakan ibu yang tiba-tiba. "Ah! Kenapa, Bu? Ada apa? Ada apa?" Itu Pak, di samping pohon pisang." "Ada apa, Bu? Di mana? Ada apa? Bapak nggak lihat apa-apa?" Karena tidak melihat apa-apa, bapak pun memeluk ibu yang gemetaran sambil menenangkannya. Sudah Bu, lanjut jalan, nggak usah lihat kanan kiri." Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan hingga sampai rumah. Melihat ibu yang masih gemetaran, kakak perempuan saya yang bernama Minah langsung menghampirinya, serta menyuruh ibu duduk dan minum air di gelas yang dituangkan dari kendi atau teko yang terbuat dari tanah liat. Mbak Minah pun bertanya, "Ibu kenapa, Pak?" "Bapak juga nggak tahu pasti, Min. Tadi waktu perjalanan pulang lewat pohon pisang, ibu langsung teriak, ketakutan seperti melihat sesuatu." Setelah minum, ibu meneruskan cerita bapak. Iya Min, tadi ibu lihat di samping pohon pisang ada pocong. Wajahnya hitam, matanya juga merah.
seram sekali, Min. Begitu ibu diam, tiba-tiba ada suara ketukan pintu yang cukup keras. Waktu itu kami sedang berkumpul di meja ruang depan. Bapak yang baru saja menutup pintu dan berjalan menghampiri kami terkaget. Astagfirullahaladzim. Ya, siapa? Tunggu sebentar. Lalu bapak membuka pintu, tapi tidak ada siapa-siapa di depan. Ditutuplah kembali pintunya sambil sedikit menggerutu. Malam-malam kok ada orang iseng ketuk pintu? Mina yang penasaran bertanya. Siapa, Pak? Malam-malam yang mau bertamu? Gak ada siapa-siapa, Min, di depan. Suara ketukan pintu itu pun terdengar lagi. Yang kedua kalinya ini lebih keras, seperti suara dobrakan. Spontan, semua keluarga yang ada di ruang depan kaget, dan ibu yang tadinya sudah tenang menjadi takut kembali. Siapa ya? Malam-malam dobrak pintu rumah orang, ucap bapak dengan nada yang agak keras. Lalu bapak mendekati pintu dan membukanya dengan sedikit marah. Ketika pintu dibuka, serasa ada angin kencang yang berhembus dari luar ke dalam rumah hingga kakak laki-laki saya yang bernama Iman yang berjalan dari dapur ikut merasakannya. Kemudian bapak menutup pintu kembali dan berkata, Sudah, gak usah dibahas lagi. Itu ada makanan dibesek, dimakan sampai habis lalu tidur. Karena bapak dan ibu sudah makan di acara kenduren, jadi makanan yang dibesek kita makan bertiga. Setelah menghabiskan makanan, kami sekeluarga pun masuk ke dalam kamar untuk tidur. Saya tidur sekamar dengan Mas Iman di kamar tengah dekat ruang keluarga, bapak dan ibu di kamar dekat ruang tamu, dan Mbak Minah tidur di kamar belakang yang dekat dengan dapur. Baru beberapa menit kami tidur, tiba-tiba mendengar suara teriakan dari kamar Mbak Minah. Sontak saya dan Mas Iman kaget. Wan, Mbak Minah. Iya, Mas. Kami berdua bangun menghampiri kamar Mbak Minah. Bapak dan ibu sudah berada di depan pintu kamar Mbak Minah sambil meneriaki dan mengetuknya. Minah, ada apa? Buka pintunya, ucap bapak dengan panik. Dilanjutkan dengan ibu. Minah, buka pintunya, Dok. Mbak Minah pun membuka pintu dan memeluk ibu sambil menangis ketakutan. Lalu kami semua duduk berkumpul di ruang keluarga di lantai dengan alas tikar yang memang dipakai hari-hari buat nonton TV dan berkumpul-kumpul dengan keluarga. Di ruang keluarga, Mbak Minah menceritakan alasan kenapa dia berteriak dan ketakutan. Menurut penuturan Mbak Minah, waktu Mbak Minah masuk ke kamar dan baru menutup pintu kamarnya, tiba-tiba ada yang mengetuk. Dia kira itu bapak atau ibu. Dibukalah pintu kamarnya, tapi dia tidak melihat siapapun yang ada di luar kamarnya. Lalu dia mengabaikannya. Begitu dia menutup pintu kamarnya untuk yang kedua kalinya, tiba-tiba suara ketukan pintu kamarnya muncul lagi. Dia pikir itu Mas Iman yang sengaja mengerjainya. Man, gak usah ganggu Mbak ya, Mbak mau tidur. Tapi ketukan pintu itu tidak juga berhenti. Sambil kesal, Mbak Minah yang sudah berbaring di tempat tidur langsung bangun dengan kesal dan membuka pintu kamarnya. Mbak Minah kaget dan berteriak, serta dengan cepatnya menutup pintu. Ternyata dia melihat sosok pocong yang berwujud sama persis dengan yang dilihat ibu di kebun pisang. Malam itu keadaan rumah kami benar-benar sangat mencekam.
Karena Mbak Mina masih ketakutan, akhirnya kami sekeluarga tidur bersama di ruang keluarga. Keesokan paginya, Bapak dan Ibu mendatangi rumah Pak Karso. Beliau adalah orang yang dituakan di desa kami, dan beliau juga mengetahui hal-hal yang berbau gaib. Lalu diceritakanlah semua kejadian yang kami alami semalam. Pak Karso hanya mengangguk-angguk dan berkata, "Tunggu sebentar, saya ke dalam dulu." Beberapa menit kemudian, Pak Karso keluar membawa sebungkus garam dan bulatan kain seraya berkata kepada Bapak, "Garam ini ditebar di setiap sudut bagian luar rumah. Sisanya masukkan ke bak mandi dan pakai buat mandi kalian sekeluarga. Dan buntalan ini digantung di atas pintu bagian dalam selama 7 hari 7 malam. Setelah itu kembalikan ke saya." Diterimalah pemberian dari Pak Karso sambil bertanya, "Sebetulnya ada apa, Pak? Kok istri dan anak perempuan saya diganggu?" Pak Karso pun menjawab, "Begini, istrimu mengambil makanan yang harusnya sesajen buat kenduren semalam, dan anak perempuanmu yang memakannya." Mendengar perkataan dari Pak Karso, Ibu kaget dan sambil mengingat-ingat acara kenduren semalam. Setelah itu, Bapak dan Ibu pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bapak bertanya kepada Ibu, "Bu, apa benar Ibu makanan sesajen semalam?" "Ibu baru ingat, Pak. Semalam Ibu kan bantu masukin makanan ke besek. Karena telurnya kurang buat 2 besek, jadi Ibu ambil makanan yang ada di nampan. Tapi Ibu nggak tahu kalau itu buat sesajen. Terus semalam yang makan telurnya si Minah. Dan Ibu juga nggak sengaja dapat besek dengan telur sesajen itu." Ibu diam sejenak dan mengingat-ingat. "Terus besek yang satunya dibawa siapa ya, Pak?" "Entahlah, Bu. Mungkin yang bawa besek satunya mengalami kejadian yang sama seperti kita semalam." Semua petua yang disampaikan Pak Karso kepada Bapak sudah dilakukan, dan sudah tidak ada lagi gangguan yang kami alami. Terima kasih sudah menonton sekaligus mendengarkan video ini. Jika kalian suka, jangan lupa di like dan tinggalkan komen. Serta dukung channel ini dengan cara subscribe agar bisa menayangkan cerita-cerita mistis lainnya. Dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk update video-video terbaru. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video-video berikutnya.